Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel bab 16 ayat 1 sampai 13. Setelah Raja Saul ditolak, Tuhan bersabda kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Maka Tuhan bersabda, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang disabdakan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawab Samuel, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu mereka itu masuk. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Dia ini tidak dipilih Allah." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai,
Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan domba. Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan bersabda, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup menurut rancangan Tuhan. Allah mau manusia hidup dalam suasana damai di dunia ini dan kelak bahagia bersama dengan Dia di dalam kerajaannya. Cita-cita yang luhur dan mulia ini terpenuhi bila manusia juga setia melaksanakan kehendak ilahi. Menjauhkan diri dari Tuhan berarti menolak keselamatan yang berasal dari Allah. Bangsa Israel dipilih Allah untuk menyalurkan berkat-Nya bagi segala bangsa. Awal mula bangsa ini dituntun oleh para nabi, dan di kemudian hari para raja turut serta terlibat dalam proses pendampingan ini. Raja pertama yang dipilih adalah Saul. Awalnya, Saul memerintah dengan baik, tetapi karena kesombongannya, ia jatuh ke dalam dosa. Karena itu Tuhan memilih Daud anak Isai untuk tampil sebagai seorang pemimpin. Mestinya Saul menyadari
bahwa dia ditunjuk bertindak sebagai raja atas nama Tuhan, dan karena itu selalu ada dalam persekutuan dengannya. Ternyata dia terlalu sombong, karena itu rancangan Tuhan ditinggalkannya. Egoisme dan kesombongan mematahkan dirinya sendiri dan membuat dia tak berdaya. Saul ditinggalkan, tetapi rancangan keselamatan tidak boleh disingkirkan. Daud, anak Isai, dipilih Tuhan untuk meneruskan rancangan Allah. Nabi Samuel dipanggil Allah untuk mengurapi Daud sebagai pengganti Saul bagi umat Israel. Di sini mesti kita belajar bagaimana sikap hidup kita kepada Tuhan dan sesama. Allah menghendaki agar kita hidup berdampingan dengan orang lain tanpa harus saling menguasai dan menghancurkan. Bukankah kita telah diberi kekuatan dan kemampuan untuk berkarya tanpa harus saling menguasai? Yesus selalu mengajarkan manusia untuk saling mencintai agar damai sejahtera tetap ada di dalam hidup kita. Kita adalah putra terang karena kasih selalu mengalir dari hati kita bila bertemu dengan orang lain. Manusia yang senantiasa menyatakan cinta kepada orang lain menunjukkan bahwa Roh Allah ada dalam dirinya. Membiarkan orang lain hidup sengsara, sementara diri sendiri ada dalam kemewahan, menunjukkan bahwa kita membangun persekutuan dengan iblis yang sedang mengantar kita menuju kehancuran. Orang yang dalam hidupnya mengutamakan orang lain adalah manusia yang sedang menyiapkan jalan menuju keselamatan. Semoga demikian. Amin.